para pelajar linguistik dimanapun kamu berada. Nah, bagi kamu yang lagi mencari referensi tentang materi pragmatics, khususnya politeness atau disebut dengan kesantunan dalam bahasa Indonesia, kamu bisa baca salah satu buku ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh Leach, ya, Geoffrey Leach. Pada tahun, kita cek tahunnya, ini pada tahun 2014 ya. Nah, ini Oxford University Press 2014. Nah, buku ini sangat bagus, menunjang sekali bagi kamu yang lagi mencari referensi tentang kajian pragmatik, khususnya kesantunan. Nah, ini buku dapat kamu jadikan referensi untuk membuat artikel atau juga skripsi dan bahkan tesis dan juga disertasi seperti yang saya lakukan sekarang ini. Oke, kita lihat kontennya atau daftar isinya. Pada bagian 1 itu penjelasan tentang laying the foundations. Introduction-nya itu membahas 8 karakteristik dari kesantunan. Kemudian ada di 1.2-nya some distinctions to bear in mind. Nah, di chapter 2-nya ada tentang politeness, viewpoints. Ini bisa dijelaskan apa itu what is to be explained, 5 explicanda. Nah, kamu bisa lihat ya referensi daftar isinya. Jadi bisa kasih gambaran apakah buku ini cocok untuk kamu yang ingin nulis tentang kesantunan ya. Ini ada juga an overview of theories or models of politeness. Nah, di sini juga ada model atau teori kesantunan. Kemudian di sini nomor 3 atau unit 3 itu membahas tentang pragmatics, indirectness, neck politeness, a basis for politeness modeling. Nah, di sini juga ada neck, ini artinya adalah negative politeness atau kesantunan negatif. Jadi kesantunan itu ada yang negatif, ada yang positif, ada on record, ada off record ya. Nah, inilah yang tersedia di bagian ketiga atau unit ketiga. Kemudian bagian keempat atau unit keempat, politeness, the models. Nah, di sini ada criticism of BNL. BNL ini adalah Brown and Levinson ya. Kemudian juga ada Leach, POP. Apa itu POP? Principle of politeness ya, kalau nggak salah nanti dicek lagi di halaman 81. Kemudian di sini juga ada principle of pragmatics ya. Kemudian juga ada membahas tentang maxim of politeness in principle of politeness ya. Jadi maxim ini sangat membantu sekali ya untuk mengkaji politeness atau kesantunan. Kemudian kita lihat di bagian part 2-nya, politeness and impoliteness in the use of English. Nah, jadi buku ini dia menjelaskan kesantunan dan ketidaksantunan itu dalam penggunaan bahasa Inggris ya. Jadi ini sebagai gambaran bagi kita seperti apa di bahasa Inggris dan kita bisa apply atau terapkan di bahasa kita, di bahasa daerah kita atau di bahasa Indonesia bisa juga ya. Ini adalah case study-nya, apologies, bagaimana apologize kepada seseorang, minta maaf, apakah itu santun tidak santun, nanti bisa dibaca. Nah, di sini juga dijelaskan apologize itu ada pragmalinguistic facet sama socio-pragmatic facet. Jadi kesantunan itu di buku ini saya baca sekilas itu tentang ada yang disebut dengan linguistik dan ada yang socio-pragmatics. Nanti ini menjadi background bagi kita bisa untuk mengangkat topik politeness and impoliteness ini. Kemudian ada request and other directive. Nah, di sini ada parameters of request territories. Jadi kalau yang cari parametersnya bisa baca di halaman 138. Nah, di sini ada pragmatic modifiers juga. Kemudian ada strategies of directives juga. Nah, ini other politeness sensitive
speech events, oke. Kemudian di sini ada offers, invitation, ada dan juga undertaking, ada ucapan thanks juga. Bagaimana sih thanks atau ucapan terima kasih itu yang baik atau yang sesuai dengan kesantunan ya. Agreement, disagreement, advice, focus, suggestion. Nah, ini poinnya sangat jelas sekali, silakan dibaca bukunya. Kemudian untuk poin ketidaksantunan itu ada di politeness and its opposites. Nah, kita ke sini jadinya langsung nih ya. Nih, lack of politeness or impoliteness. Sebentar, saya kembali lagi ke daftar isi. Oke, dia kalau diklik bisa langsung ke sana ya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang sarcasm or conversations irony. Ada juga mock impoliteness, banter atau mock impoliteness. Nah, buku ini enak loh, bisa ditranslate. Nah, bagi kamu yang kesulitan untuk memahaminya, kamu bisa langsung translate. Walaupun sih translate-nya tidak ini ya, tidak 100% benar, tapi sangat membantu juga sedikit tidaknya. Di sini dia bilangnya mock impoliteness itu ketidaksopanan ya. Coba kita cek lagi ya, ketidaksopanan tiruan. Nah, ini kalau mock aja diterjemahkan apa? Oh, ternyata bahasanya bahasa Italia ya. Kita cek kalau di bahasa Inggris itu artinya adalah mengejek atau olo-olo atau ketidaksantunan yang bagaimana. Nah, kalau kamu mau lebih jelas memahaminya atau apa sih itu mock impoliteness, nanti bisa dibaca lagi. Oke, di sini juga ada further perspective. Oke, di sini ada discourse completion atau disingkat dengan DCT. Oke, nah kita lihat di bagian ke-10 apa saja isinya. Interlanguage pragmatics and politeness across languages and cultures. Nah, bagian ke-11 itu politeness and the history of English. Di sini ada politeness in Old English ya, before nih pada sebelum tahun 1100. Kemudian ada politeness in Middle English. Jadi di sini ada sejarahnya juga ya. History dari kesantunan di bahasa Inggris itu ada Old, Middle sama Modern. Oke. Kembali lagi dia ke sini. Nah, ini nih. Ini yang O-nya. Oke. Jadi kita bisa dapat gambaran seperti apa kesantunan di bahasa Inggris itu. Nah, tentu di bahasa kita juga ada sejarahnya. Dan dengan cara apa ya? Kita baca buku atau kita lihat juga sejarah-sejarah sebelumnya. Oke, dan ada modern English. Nah, jadi begitulah isi dari buku ini. Nah, bagi kamu yang penasaran tentang saya cek dulu sedikit ya, kesantunan yang mana tadi. Oke, 8 karakteristik ini dari kesantunan. Nah, kita bisa klik nih, 8 characteristics of politeness. Itu yang first point, itu disebut dengan non obligatory. Katanya kesantunan itu tidak wajib. Nah, kalau diterjemah apa katanya sini? Kita cek. Poin pertama yang cukup jelas adalah bahwa kesopanan tidak wajib. Nih, obvious itu cukup jelas ya. Kenapa sih nggak wajib? Nah, di sini dijelaskan bahwa people can be non-polite. They normally will not behave politely unless there is a reason to be polite. Nah, ya orang-orang itu bisa tidak santun. Normalnya tidak akan berlaku santun kecuali kalau ada alasan untuk menjadi santun. Benar juga sih ya. Biasanya orang ya cuek-cuek doang gitu. Kalau nggak butuh-butuh juga nggak santun juga. Nah, di sini kenapa sih katanya kecuali ada alasan untuk santun? Baca lagi ya. Di sini bisa dijelaskan juga nih. Ini contohnya tentang the members of concert audience could have bowed his or sat in stone silent when they time for applause arrive. Nah, ketika ada pertunjukan bisa jadi
orang itu bersiul-siul atau mencemooh atau duduk hening aja tanpa memberikan tepuk tangan. Bisa saja ya orang melakukan hal itu. Tapi ada juga tapi kalau di Inggris katanya di sini ya, this seem to be rare. Nah, ini jarang terjadi di English speaking societies katanya. Even when the performance is poor. Nah, kalau di luar negeri, maksudnya di Inggris ini, di budayanya ini jarang hal ini terjadi walaupun pertunjukannya jelek. Jadi tidak ada juga yang mengolok-olok, yang mendesis-desis, yang diam, tidak beri tepuk tangan, itu nggak ada di sini. But it cannot be ruled out. Politeness is generally thought to be a good thing, and socialization of children includes learning to be polite. However, kok nggak bisa diklik ya? Oke, sebentar. However, there are occasions where rudeness or impoliteness is felt to be desirable, ya. Where the recipient of impolite behaviors had it coming to them. Jadi nih bagi kamu yang kesulitan, jadi ada kalanya ya kekerasan atau disebut dengan ketidaksantunan itu dirasakan untuk diinginkan. Maksudnya apa ya? Oke, intinya ini kekerasan atau ketidaksantunan itu bisa saja datang felt to be desirable ya. Oke. Kemudian karakteristik keduanya katanya adalah varying gradation of polite and impolite behavior. Kemudian yang ketiga yaitu a sense of what is normal. Yang keempatnya itu depends on the situation, ya benar ya, orang itu santun tergantung situasi. Kemudian yang keenam, yang keempat. Nah, yang kelima itu reciprocal asymmetry in polite behavior between two parties. Ada hubungan timbal balik begitu ya, dari sikap polite atau sikap santun antara dua hal. Jadi seperti apa ya hubungan timbal balik ini nanti bisa dipahami lebih lanjut. Kemudian yang keenam, mana kita ya, yang keenam nih, rather bizarre aspect of polite is that it can manifest itself in repetitive behavior. Nah, artinya di sini ada battle of politeness taking place. Ini poinnya sih. Oke. Kemudian ini baru yang keenam, ada 8 ya. Yang ketujuh itu di sini. Ini. Oke. Politeness, it involves the passing of some kinds of transaction of value between speaker and the other party. Kemudian yang ke-8 karakteristiknya itu adalah tendency to preserve balance of value between participant A and B. Ya, kalau kita ada balance ya, menjaga keseimbangan antara A dan B, artinya kita sama-sama menghargai ya, maka kesantunan itu pasti terjaga. Oke, so saya belum baca betul detail dari buku ini, tapi saya lihat poin-poinnya ya cukup bagus lah untuk dipahami. Nah, bagi kamu yang lagi nulis skripsi, tesis tentang kesantunan, yuk gunakan salah satu buku ini yang diterbitkan atau yang ditulis oleh Leach. Alright, thank you for watching. See you for the next video. Bye bye.